minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Habib Nabil. Tapi hari ini spesial ada ayahanda dari Ustadz Syam. Mohon izin. Masya Allah, dari Makassar langsung ya. Dari Nonton Makassar anak- langsung terbang ke sini. Waduh, Masya Allah, terima Penonton kasih. setia Islam itu indah. Iya, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini ayahandanya Ustadz Syam, Masya Allah. Nah jamaah, tentunya hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih. Siapa di sini yang udah pernah naik haji? Angkat tangannya. Alhamdulillah, banyak juga ya. Karena cita-cita kita semua tuh pasti pengen ke rumahnya Allah, bener gak Bu? Bener. Nah buat jamaah yang di rumah juga pasti pengen kan ke rumahnya Allah gitu ya, beribadah. Pasti pengen juga ngajakin keluarga gitu ya. Nah mudah-mudahan ya kita semua diberikan rezekinya, diberikan kesehatannya. Tapi katanya ya jamaah, makin kesini harganya makin mahal mau umroh sama haji, bener nggak? Betul, waduh kira-kira tetap bisa nggak ya? Makanya langsung aja kita bahas dalam tema kita hari ini. Temanya sangat luar biasa, temanya adalah kalau seperti ini, kapan bisa berkunjung ke rumah Allah? Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah yang ada di rumah dan di sini untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Darul Arkom, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki cara berbeda dalam melaksanakan study tour. Jika pada umumnya study tour dilakukan ke kota lain di dalam negeri, para santri ini memilih terbang ke Tanah Suci untuk melaksanakan study tour sambil umroh. Kegiatan ini menjadi perbincangan warganet usai salah seorang santri mengunggah video momen mereka berangkat ke Arab ke media sosial. Video ini menampilkan kegiatan para santri saat mempersiapkan diri di pesantren hingga beribadah di depan Ka'bah. Wah, Masya Allah, ini seru banget. Kalau aku nonton tayangannya ya, aku baca Iya. sampai akhir, kata itu mereka tuh nabungnya 6 tahun Ustadz. Tapi saya begini, saya salut. Iya. Jadi kegiatan ini sangat positif, Betul. bisa berdapat ibadah dan dapat ilmu juga. Betul sekali, terus bareng teman-teman, aduh pengen banget ya. Ustadz Maulana, kok kalau Iya. kita ngelihat ya santri-santri barusan di tayangan kayaknya gampang banget bisa umroh gitu ya. Sebenarnya memungkinkan gak sih dengan ya katanya biayanya makin mahal buat kita semua supaya bisa segampang itu Ustadz, mohon penjelasannya. Silakan Guru. Makasih banyak, izin Habib, Masya Allah, Habib Nabil, aduh, Ustaz Sam dan Abah dari Ustaz Sam. Namanya sama dengan saya, Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur, sama-sama nama saya. Baik, berbicara tentang umroh haji ke Tanah Suci. Walillahi lanas ijul baiti man istata ilai sabila. Diberikan kemampuan yang mampu. Dan ketahuilah jamaah, Yeay. yang berangkat ke Tanah Suci itu adalah tamunya Allah. Kalau Allah berkehendak menjadikan dia tamunya, mudah atau susah? Mudah. Mudah. Kalau menjadi tamu presiden pasti mudah. Fasilitas dan sebagainya, betul tidak? Menjadi tamu gubernur, gak usah jauh-jauh. Jadi tamu lurah aja luar biasa. Ketika jamaah haji itu atau jamaah umroh berangkat ke Tanah Suci, itu Allah mudahkan. Allah kasih jalan. Tergantung apakah kita mau menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tinggal bagaimana kita memampukan diri kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ada 4 labbaik di sini. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk taat, aku datang memenuhi panggilanmu untuk menjauhi larangan, aku datang memenuhi panggilanmu untuk membantu sesama, dan Betul. aku datang untuk wafat di sana. Masya Jadi ada 4. Allah. Nanti kita bahas selanjutnya lagi. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah.
Nah baik, selanjutnya kita akan masih bahas mengenai umroh ini. Tapi saya mau panggilkan dulu Ustadz Syam nih. Iya siap. Ustadz Syam mohon izin nih, dengan adanya berita kalau harga umroh itu semakin tinggi gitu ya, dinaikkan katanya. Nah apakah Allah ini ingin menjauhkan kita untuk berkunjung ke rumah Allah supaya makin susah? Atau ini tuh ujian buat kita supaya kita berikhtiar lebih keras lagi sih Ustadz Syam? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabek guru-guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Bapakku, dan Mikdad seluruh jamaah yang hadir di studio dan juga seluruh jamaah di rumah. Kita buka Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Setiap yang pernah melakukan umrah ataupun melakukan ibadah haji pasti sangat familiar dengan ayat ini. Ayat inilah yang kita baca ketika kita melaksanakan kegiatan sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa hingga 7 kali putaran. Maka kita mendengarkan ayat tadi membuat kerinduan di dalam hati semakin membara agar bisa berkunjung ke Baitullah. Permasalahannya biayanya semakin tinggi. Apakah dengan ini ternyata Allah membuat kita menjauh dari tanah suci? Ternyata jawabannya tidak. Karena dari awal pun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil wa'adzim finnasi bil hajj, panggillah, azanlah, kumandangkanlah orang-orang untuk berhaji, untuk datang ke tanah suci. Pada saat itu kita melihat betapa susahnya orang berangkat ke sana. Namun ternyata itu tidak menjadi penghalang orang berangkat ke sana. Dahulu orang berangkat naik kapal laut. Betul. Dahulu orang berangkat berjam-jam. Lebih susah ya, Ustaz. Ada orang yang berangkat sangat singkat. Subhanallah. Betul. Jadi itu Betul. bukan penghalang dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan. Amin. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustaz Syam, Masya Allah. Nah kalau misalnya kaum-kaum zaman sekarang itu masih banyak juga yang mikirin tentang bayar hutang dulu atau umroh dulu. Kira-kira mana yang lebih penting Bu? Biar nggak salah langsung aja kita panggilkan Habib Nabil. Habib mohon izin. Masalah bayar hutang atau pergi umroh dulu mana yang lebih penting Habib? Mohon penjelasannya Habib silakan. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan Ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa baik yang di studio maupun juga yang di rumah, anak-anakku sekalian yang sedang menonton Islam itu indah dimanapun berada. Jadi tadi ditanyakan punya hutang juga, mau umroh juga, mana yang harus didahulukan? Jadi begini, umroh sebagaimana haji itu ada syarat. Salah satu syaratnya adalah di dalam fikih dikatakan al-istita'ah. Istita'ah itu artinya adalah apa Bu? Kemampuan. Nah kemampuan. Kemampuan itu para ulama menyatakan yang pertama mampu dari sisi apa namanya al-jasad. Fisik, badan. Nggak sakit-sakitan yang parah yang mengganggu sehingga dia nggak bisa berangkat. Yang kedua adalah kemampuan dari sisi harta. Itu ya. Tadi Ustadz Maulana sudah menyampaikan ayatnya surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban Allah kepada seluruh manusia untuk haji ya ke Baitullah bagi siapa yang man istata'a, yang sanggup untuk berangkat ke sana. Nah, untuk umroh dikiaskan kepada haji karena sama ibadahnya. Nah, lalu bagaimana tadi orang punya hutang? Hutang itu wajib dibayar. Saya katakan
pahala paling tinggi di dalam Islam adalah ketika kita mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Kata Rasul, orang mati syahid langsung masuk surga. Tapi berapa saat kemudian kata Rasul, tadi saya menyatakan apa? Mati syahid langsung masuk surga. Kata beliau, kecuali hutang. Nah, jadi jangan main-main dengan hutang. Orang mati syahid aja itu nggak bisa masuk surga karena hutang. Lalu bagaimana? Dua-duanya hal penting ini. Nah, maka pertama adalah umrohnya kita lihat. Ini umroh yang pertama, Bu, atau yang keberapa kali? Kalau udah sering-sering umroh nggak bayar hutang, kebangetan Ustaz Maulana. Ngapain umroh sering-sering, justru yang wajib ditinggalkan. Bib, ini umrohnya pertama kali. Bagaimana caranya kalau pertama kali? Kalau pertama kali di dalam madhab Syafi'i, ya umroh maupun haji itu diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Artinya umroh yang pertama itu wajib. Nah, bagaimana ketemu wajib dengan wajib? Maka kita minta, kita bicarakan, mungkinkah hutangnya misalnya belum jatuh tempo, atau mungkin kita sampaikan, mungkin nggak hutangnya itu sebelah kiri. Hutangnya itu misalnya ditanya, saya hutangnya diundurin sedikit please. Iya, minta tolong saya Minta gitu ya. tolong, gitu. Karena saya mau umroh gitu ya. Oh iya. Ya, tapi Boleh apa enggak? mudah-mudahan sih mungkin dikasih rezeki kalau niatnya umroh, insya Allah Allah mudahkan gitu ya Beb. Insya Allah, dalam segala hal insya Allah Masya dimudahkan. Allah. Baik Habib, terima kasih. Sami-sami. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Nabil. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau niatnya bayar hutang ada, terus ada umroh juga, dua-duanya dapat insya Allah. Ya nggak Bu? Masya Allah. Baik jamaah, saya mau bacakan nih ada pertanyaan yang masuk lewat Instagram. Ini ada pertanyaan dari @taufik.pratama12. Gini pertanyaannya katanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa memberangkatkan anak saya umroh Ustadz. Doain ya semoga umrohnya lancar. Ustadz kalau bisa datang ya ke acara saya buat ngelepas keberangkatannya. Wah, kok Ustadz Maulana senyum-senyum? Ada apa ini? Tunggu dulu. Siapa nih? Lihat dulu anaknya umur berapa. Manasik umrahnya kapan? Ya. Terus, kok kenapa? Kapan Tapi berangkatnya? aku nggak terima nih kok yang diundang cuma Ustadz aja. Kok aku enggak sih? Wah ini pasti ada something nih. Kenapa ini? Aku Mau juga tahu? pengen. Mau Mau tahu tahu? nih Ustadz? Mau tahu? Mau. Siapa yang mengundang saya? Iya mau dong. Setelah yang satu ini, jamaah jamaah. Alhamdulillah. Mau ikut juga? Mau dong. Sampai ke sana.